Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cafi Juta dari S1 Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh jarak celah terhadap kecepatan laju korosi celah baja SS400 dan kuningan C247.000 sebagai tugas besar 2 korosi. Latar belakang era modern saat ini mendorong setiap perusahaan khususnya pada bidang industri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Karenanya segala faktor yang dapat memerangi proses produksi perlu diberikan perhatian khusus. Korosi adalah salah satu contoh faktor yang dapat mengurangi efisiensi proses produksi. Korosi celah adalah salah satu jenis korosi yang sering dijumpai di bidang industri. Korosi ini umumnya menyerang daerah celah sambungan las. Dampak dari korosi ini selain menyebabkan kerugian dapat juga mengancam keselamatan kerja. Kuningan dan baja adalah logam yang umum dipakai pada industri teknik, akan tetapi pada kondisi dan lingkungan tertentu kedua logam ini masih dapat terserang korosi dikarenakan lingkungannya yang bersifat sangat korosif. Landasan teori korosi didefinisikan sebagai penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Peristiwa korosi sendiri merupakan proses elektrokimia, yaitu proses perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari logam berlaku sebagai kutub negatif atau elektroda negatif atau anoda, sementara bagian yang lain sebagai kutub positif atau elektroda positif atau katoda. Elektron mengalir dari anoda ke katoda sehingga terjadi peristiwa korosi. Korosi celah adalah salah satu jenis korosi yang sering dijumpai di bidang industri. Korosi celah adalah jenis korosi yang terjadi di celah yang terbentuk baik oleh dua permukaan logam ataupun permukaan logam dan non logam. Korosi jenis ini terjadi akibat perbedaan konsentrasi oksigen di daerah dalam celah dan daerah luar celah yang terbentuk oleh dua permukaan logam. Logam baja dan kuningan adalah logam yang sering mengalami korosi celah. Sambungan kedua logam ini banyak terdapat pada tub-tub yang sering dipakai pada dunia industri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pengaruh jarak celah terhadap kecepatan laju korosi baja dan kuningan di lingkungan amoniak. Dari penelitian didapat bahwa laju korosi baja pada lingkungan amoniak lebih tahan terhadap korosi dibandingkan dengan kuningan. Amonia adalah senyawa kimia dengan rumus NH3 yang merupakan salah satu indikator pencemaran udara pada bentuk kebauan gas. Amonia adalah gas yang tidak berwarna dengan bau menyengat. Biasanya amonia berasal dari aktivitas mikroba industri amonia, pengolahan limbah dan pengolahan batu bara. Amonia di atmosfer akan bereaksi dengan nitrat dan sulfat sehingga terbentuk garam amonium yang sangat korosif. Amonia NH3 dan garam-garamnya merupakan senyawa yang bersifat mudah larut dalam air. Ion amonium merupakan transisi dari amonia. Selain terdapat dalam bentuk gas, amonia juga terbentuk kompleks dengan beberapa ion logam. Amonia banyak digunakan dalam proses produksi urea, industri bahan kimia, serta industri bubur dan kertas. Baja SS400 atau struktur steel 400 merupakan sebuah baja karbon rendah atau steel yang sesuai dengan ASTM A36 atau JIS G311. Biasanya baja ini diaplikasikan pada konstruksi jembatan, plat pada kapal laut, tangki minyak dan lainnya. Baja ini digolongkan ke dalam baja paduan rendah karena komposisi paduannya kurang dari 8% dengan komposisi karbon sebesar 0,17%, mangan 1,4%, fosfor 0,045% dan sulfur 0,045%. Baja ini memiliki kelemahan yaitu masih seringnya terjadi kausan. Kuningan C27000 kuningan adalah paduan unsur tembaga dengan seng dengan komposisi yang beragam dengan contoh paduan tembaga C27000 komposisi 65% Cu dan 35% zinc atau yellow brass. Kekuatan tarik 3 sampai 88.3 megapascal dan perunggu C3800 komposisi 57% Cu dan 3% Mb plus 40% zinc. Kekuatan tarik 414 megapascal. Berbagai komponen permesingan, impeller, pompa, bantalan pipa, perabotan rumah tangga. Metodologi yang digunakan yaitu studi literatur dan bahan penimbangan awal, uji komposisi. Setelah dilakukan tes, pembersihan dan pengiriman perlu dilakukan, setelah itu penimbangan akhir, analisa data dan kesimpulan. Metodologi yang pertama itu persiapan dan penelitian.
Yang pertama itu persiapan spesimen uji, yang kedua ada persiapan alat-alat pengujian, yang kedua itu siapkan spesimen pelat baja dan kuningan dengan ukuran 4 x 10 cm dengan tebal 2 mm sebanyak 9 pasang diameter kali 5 cm dengan tebal 2 mm sebanyak 4 pasang masing-masing untuk setiap spesimen. Yang pertama ada 3 pasang spesimen ukuran 4 x 10 cm baja dan kuningan disatukan tanpa memberi celah yang direndam di dalam larutan amoniak. Yang kedua itu 3 pasang spesimen ukuran 4 x 10 cm kuningan disatukan dengan kertas jilid bening 3 buah. Yang ketiga 3 pasang spesimen ukuran 4 x 10 cm baja dan kuningan disatukan dengan memberikan celah kertas jilid bening 5 buah. 3 buah spesimen baja ukuran 4 x 5 cm direndam dalam larutan amoniak. Yang ke 3 buah spesimen kuningan ukuran 4 x 5 cm direndam dalam larutan amoniak. Yang ke F yaitu 1 pasang spesimen yang direndam dalam larutan amoniak untuk mengukur potensi logam. Yang ketiga itu amplas spesimen hingga permukaan benar-benar rata. Untuk selanjutnya untuk spesimen berukuran 4 x 10 cm yang akan disatukan permukaan yang berada di luar telah dilapisi dengan menggunakan isolasi. Yang kelima yaitu penimbangan berat awal spesimen, tujuannya untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sudah dilakukan perendaman. Yang keenam itu menentukan volume uji rendam. Volume larutan perendaman adalah 2% larutan amoniak dihitung dari 1 liter volume. Yang ketujuh itu siapkan 15 wadah dengan perendaman yang telah diisi larutan amoniak rendam baja dan dikuningan masing-masing setiap 1 pasang spesimen ukuran 4 x 10, 1 wadah perendaman dan ukuran 4 x 5 setiap 1 buah spesimen 1 wadah perendaman, kemudian didiamkan setiap variasi jarak celah spesimen selama 168 jam atau 7 hari, selanjutnya 336 jam atau 14 hari, dan terakhir adalah 180 jam atau 20 hari. Setelah perendaman dilakukan, spesimen dibersihkan dan dikeringkan. Yang ke-9 itu bersihkan spesimen kemudian ditimbang. Yang ke-10 adalah analisis perbandingan laju korosi antara spesimen yang membentuk celah tanpa jarak celah 3 kali kertas jilid bening dan jarak celah 5 kali kertas jilid bening setiap variasi atau perendaman di dalam larutan amoniak. Pengujian komposisi kimia dilakukan. Pengujian komposisi logam baja dan kuningan dengan menggunakan JPMI yang akan dilakukan di Laboratorium Inspeksi Teknik PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Pengujian korosi dilakukan. Pengujian korosi pada baja dan kuningan dengan menggunakan metode immersion total, yaitu spesimen dicelupkan di media korosif larutan amoniak. Pengujian ini akan dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas jurusan Teknik Mesin Kimia Universitas Sriwijaya selama 7 hari, 12 hari, dan 21 hari sebelum dilakukan perendaman. Terlebih dahulu spesimen baja dan kuningan ditimbang menggunakan neraca analitis dan dilakukan juga penimbangan akhir setelah dilakukan perendaman selama 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Hasil pengujian komposisi kimia. Hasil dari pengujian komposisi kimia dapat spesimen kuningan membuktikan bahwa spesimen tersebut termasuk dalam jenis kuningan alpha beta atau Munch. Hal ini dikarenakan spesimen kuningan memiliki kandungan tembaga antara 65-55% dan kandungan seng antara 35-45%. Pengujian spesimen kuningan ini dilakukan di PT Pupuk Sriwijaya Palembang dengan menggunakan alat uji komposisi spektrograf. Tabel 2 komposisi kimia kuningan. Cu-nya 64,54% dan zinknya 35,41%. Hasil pengujian korosif. Pada pengujian korosif ini menggunakan metode immersion total, yang dimana material dicerup atau direndam pada setiap korosif larutan amoniak. Perendaman ini dilakukan secara 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Maka akan diketahui pengurangan berat dari spesimen yang digunakan untuk menghitung laju korosi dari spesimen selama perendaman dilakukan. Hasil pengujian korosi. Hasil pengujian berat yang hilang dapat memudahkan untuk mencari laju korosi setiap spesimen. Perhitungan laju korosi ini berdasarkan pada standar perhitungan ASTM G3172. Selanjutnya grafik laju korosi perendaman 168 jam. Grafik pada gambar ini menunjukkan tingkat laju korosi baja dan kuningan pada perendaman 168 jam yang berdiri sendiri, digabungkan tanpa jarak, dan digabungkan dengan memberi celah di lingkungan amoniak. Laju korosi baja yang berdiri sendiri cenderung meningkat dibandingkan dengan logam baja yang telah membentuk celah dengan logam kuningan. Peningkatan laju korosi tersebut berkisar sebesar 32%, sedangkan laju korosi kuningan yang berdiri sendiri cenderung menurun setelah membentuk celah dengan logam baja. Penurunan laju korosi tersebut berkisar sebesar 34%. Grafik 4 itu pada grafik 4 menunjukkan tingkat laju korosi baja dan kuningan pada perendaman 336 jam yang berdiri sendiri, digabungkan tanpa jarak, dan digabungkan dengan memberi celah dilindungi amoniak
di lingkungan amoniak, laju korosi baja yang telah berdiri sendiri cenderung meningkat dibandingkan dengan logam baja yang telah berkisar sebesar 38%, sedangkan laju korosi kuningan yang berdiri sendiri cenderung menurun setelah membentuk celah dengan logam baja. Penurunan laju korosi tersebut berkisar sebesar 40%. Pada grafik 5 menunjukkan tingkat laju korosi baja dan kuningan pada perendaman 504 jam yang berdiri sendiri di gabungan tanpa jarak dan digabungkan dengan memberi celah di lingkungan amoniak. Laju korosi baja yang telah berdiri digabungkan dengan memberi celah di lingkungan amoniak, laju korosi baja yang telah berdiri sendiri cenderung meningkat dibandingkan dengan logam baja yang telah membentuk celah dengan logam kuning yang peningkatan laju korosi tersebut berkisar sebesar 10%, sedangkan laju korosi kuningan yang berdiri sendiri cenderung menurun setelah membentuk celah dengan logam baja. Penurunan laju korosi tersebut berkisar sebesar 60%. Grafik di atas menunjukkan perbandingan laju korosi antara baja dan kuningan yang berdiri sendiri di lingkungan amoniak. Laju korosi kuningan di lingkungan amoniak lebih ganas dibandingkan laju korosi baja. Laju korosi kuningan yang berdiri tinggi dapat terjadi dengan potensi logam kuningan di lingkungan amoniak yang bersifat aktif sebesar minus 1101, sedangkan potensi logam baja lebih pasif daripada kuningan yaitu sebesar minus 130, sehingga baja lebih katodik dan kuningan menjadi lebih anodik. Dan sebaliknya terhadap baja yang lebih tahan terhadap korosi. Pengujian korosi telah dilakukan dengan cara merendam baja SS400 dan kuningan C27000 yang telah digabungkan dengan membentuk celah di lingkungan amoniak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh jarak celah terhadap kecepatan laju korosi celah baja SS400 dan kuningan C27000 di lingkungan amoniak, didapat bahwa laju korosi baja dan lingkungan amoniak lebih tahan terhadap korosi dibandingkan dengan kuningan. Laju korosi baja yang berdiri sendiri pada lingkungan amoniak pada perendaman 168 jam adalah 0,4227 MPa, perendaman 336 jam adalah 0,2025 MPa, dan perendaman 504 jam adalah 0,7554 MPa. Sedangkan potensi pada logam baja saat berdiri sendiri adalah sebesar minus 130. Laju korosi kuningan yang berdiri sendiri pada lingkungan amoniak pada perendaman 168 jam adalah 9,3012 MPa, pada perendaman 336 jam adalah 10,29 MPa, dan perendaman 504 jam adalah sebesar 20,14 MPa. Sedangkan potensi pada logam kuningan saat berdiri sendiri adalah sebesar minus 1191. Ketika digabungkan membentuk celah, laju korosi baja meningkat diakibatkan potensi logam tersebut menjadi semakin aktif, sedangkan potensi logam kuningan semakin pasif membuat laju korosi kuningan menurun. Peningkatan laju korosi baja setelah membentuk celah adalah sebesar saat perendaman 168 jam sebesar 32% dan perendaman 336 jam sebesar 38%, dan pada perendaman 504 jam sebesar 10%. Potensi baja yang membentuk celah tanpa jarak adalah sebesar minus 518 dengan jarak 0,239 mm adalah sebesar minus 288 dengan jarak 0,398 mm adalah sebesar minus 289. Penurunan laju korosi tersebut pada perendaman 168 jam sebesar 34% dan perendaman 336 jam sebesar 40%, dan perendaman 504 jam sebesar 60%. Potensi kuningan yang membentuk celah tanpa jarak adalah sebesar minus 632 dengan jarak 0,239 mm adalah sebesar minus 560 dengan jarak 0,39895 mm adalah sebesar minus 604. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.